Selamat siang pemirsa, saya Cynthia akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam Indonews yang menyajikan info-info terkini, teraktual, dan terpercaya. Setelah sukses bertahan dengan tidak adanya penambahan kasus lokal selama beberapa bulan, Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan kembali mengumumkan angka yang tinggi untuk kasus COVID-19 dengan 7 kasus lokal pada 11 Mei 2021. Angka ini terus melonjak tajam hingga menambah total kasus yang ada mencapai lebih dari 10.000 kasus. Hampir setengah dari penambahan kasus COVID yang terjadi berasal dari beberapa klaster yang terpusat di Taipei dan New Taipei City. Setelah mengalami kenaikan kasus, pemerintah Taiwan menerapkan waspada tingkat 3 yang dimulai dari 15 Mei hingga 12 Juli mendatang. Selama waspada tingkat 3, seluruh orang diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak sosial, membatalkan semua acara outdoor dengan jumlah peserta lebih dari 10, dan acara indoor dengan jumlah peserta lebih dari 5. Seluruh tempat non-esensial akan ditutup. Adapun beberapa tempat yang tetap dibuka, termasuk tempat untuk menjual kebutuhan sehari-hari, kantor polisi, beberapa kantor pelayanan umum, pelayanan medis, di mana setiap orang wajib untuk scan QR Code yang tersedia di tempat tersebut. Akhir-akhir ini, kasus COVID-19 di Taiwan telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terlapor pada tanggal 29 Juni, penambahan kasus COVID-19 di Taiwan tercatat hanya sebanyak 54 kasus lokal. Tidak hanya itu, mulai 23 Juni 2021, masyarakat di Taiwan bisa membeli alat tes antigen COVID-19 secara bebas di berbagai minimarket seperti 7-Eleven, Family Mart, High Life, dan beberapa supermarket besar seperti PX Mart, Carrefour, dan lain-lain. Harga alat tes antigen COVID-19 tersebut sekitar 350 NTD. Seorang pejabat FDA menunjukkan bahwa alat tes antigen COVID-19 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu 82-90%. Oleh karena itu, hasil dari alat tes antigen ini cukup dapat dipercaya, dan bagi mereka yang mendapatkan hasil positif, wajib menjalankan tes PCR di rumah sakit untuk hasil yang lebih akurat. Vaksin COVID-19 di Taiwan telah memasuki babak baru. Setelah beberapa waktu lalu, pemerintah Taiwan mengabarkan bahwa persediaan vaksin di negaranya mengalami kehabisan stok. Namun pemerintah Taiwan bergerak cepat dengan mengimpor vaksin COVID-19 dari beberapa negara lainnya. Amerika Serikat dan Jepang menjadi beberapa negara yang membantu Taiwan untuk menyumbangkan vaksinnya. Pada awal Juni, Jepang mendonasikan lebih dari 1,2 juta dosis AstraZeneca dan Amerika Serikat mendonasikan 2,5 juta dosis vaksin untuk Taiwan. Berkat bantuan dari negara-negara tersebut, Taiwan dapat mengatasi krisis vaksin yang terjadi. Sekian berita dari saya akan memberikan kepada rekan saya Baby untuk membawakan berita bahagia. Baik, terima kasih Cynthia. Saya Baby akan melanjutkan dengan membawakan berita bahagia. Seorang ibu di Kaohsiung pada awal Juni meminta penata rambut untuk membuat gaya rambut yang mengerikan untuk mencegah putranya yang berusia 15 tahun keluar di tengah lonjakan COVID-19 di seluruh negeri. Wanita itu menjelaskan bahwa ia khawatir putranya akan berkeliaran di luar untuk bergaul dengan teman-temannya dan ingin memberinya potongan rambut yang buruk sehingga dia akan malu bertemu dengan teman-temannya. Waduh, ngeri juga ya bun. Penata rambut memilih untuk mencukur bagian atas kepala remaja itu hingga botak, meninggalkan cincin tipis rambut di sekitar sepertiga bagian bawah kepalanya. Potongan rambut ini pun memiliki efek yang diinginkan. Anak laki-laki itu menangis dan berseru,
Saya tidak ingin keluar. 一直在骂妈妈这样子。 Bagaimana? Apakah ibu-ibu ada yang tertarik untuk ikut mencoba? Tahukah kalian ada sebuah merek snack di Taiwan yang populer dan dipercaya berfungsi sebagai jimat? Salah satu snack Taiwan dengan merek Kuai Kuai berfungsi sebagai jimat yang dipercaya oleh masyarakat Taiwan. Menurut kepercayaan, jimat ini hanya berfungsi pada produk-produk elektronik saja. Dan hanya ada satu rasa snack saja yang dianggap manjur, yaitu snack Kuai Kuai dengan rasa kelapa dengan bungkus berwarna hijau. Hijau dianggap sebagai simbol lancar dalam lampu lalu lintas. Berbagai perusahaan di Taiwan, termasuk rumah sakit, telah menggunakan snack Kuai Kuai sebagai jimat pelindung agar produk-produk elektroniknya dapat terus berjalan dengan lancar. Snack Kuai Kuai ini juga tidak dapat lagi digunakan sebagai jimat apabila telah kadaluarsa, tidak berisi penuh, dan tidak boleh menaruh kantung snack yang telah kosong. Tetapi, snack tersebut tidak bisa dimakan apabila telah digunakan sebagai jimat. Apakah penonton Indonews juga tertarik untuk ikut mencoba? Setelah tahun lalu sukses dengan kreasi menu baru dan gilanya, yaitu pizza boba milk tea dan pizza matcha green tea, Pizza Hut Taiwan kembali meluncurkan rasa-rasa barunya. Mengikuti pola dengan cara menggabungkan bahan-bahan lokal Taiwan yang tidak biasa, pada 29 Juni Pizza Hut Taiwan mengumumkan di laman Facebooknya bahwa mereka akan merilis hidangan baru, yaitu pizza daun ketumbar, telur pitan, dan darah babi. Pizza ini juga ditambahkan dengan bubuk kacang di atasnya. Tidak hanya sampai di sana, pada 30 Juni, Pizza Hut akan meluncurkan pizza ramen pertama di dunia. Hidangan ini dirancang untuk memenuhi kecintaan orang-orang Taiwan terhadap budaya Jepang. Pizza ramen ini akan menjadi lezat dengan perpaduan antara ramen Jepang yang terkenal ditambah irisan daging babi barbeque dan telur setengah matang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Indonews kali ini. Saya Baby mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama di bulan berikutnya.